Yang pertama itu sebenarnya literaturnya tentang polimedia ya. Nah ini penting untuk dipahami apa itu polimedia. Ada beberapa catatan dari saya highlight. Polimedia itu pertama ada perdebatan sebenarnya. Polimedia itu definisinya tidak ajak, tidak tunggal. Ada beberapa perdebatan. Ada yang menyebutkan polimedia itu lebih dekat terminologinya atau istilahnya dengan multimedia, yaitu banyak media. Artinya dalam satu konteks, misalnya kita punya handphone, satu perangkat, kita mengakses banyak media gitu dalam satu perangkat itu. Jadi satu layanan bisa banyak. Atau misalnya dalam konteks lain, misalnya dalam media sosial Instagram juga termasuk multimedia. Kenapa? Dia bisa foto, bisa video, kemudian bisa juga narasi ya. Bisa juga ditulis narasi dan ada konten hiburan, ada personal sebagai sosial media, siapa orang bisa posting. Ada juga yang diposting oleh akun resmi ya, seperti akun berita ya, itu sudah punya mereka. Nah itu kemudian itu disebut multimedia atau polimedia. Nah, itu konteks pertama. Konteks kedua, pemaknaan polimedia itu kita bicara soal environment atau media ekologi. Environment itu maksudnya gini, dia polimedia itu suatu ruang yang memberikan kita akses untuk berkomunikasi antara satu orang dengan satu orang lain, atau satu orang dengan banyak orang, atau banyak orang dengan satu orang, gitu. Jadi ini lebih seperti ruang atau lingkungan hidup ya, polimedia itu. Nah itu pendapat kedua. Nah ini ada beberapa pendapat lagi, sebenarnya banyak sekali di sini perdebatannya. Nah yang paling penting ini, polimedia itu punya dimensi remediation atau remediasi. Jadi kalau media biasa, dia hanya memediasi komunikasi. Nah, memediasi komunikasi contohnya apa? Misalnya kan kalau tadi sudah dijawab, zaman dulu itu misalnya orang surat penyurat gitu, kertas dan pena memediasi komunikasi. Nah, sekarang media yang ada hari ini, media dalam bentuk digital, tidak hanya memediasi, tidak hanya menyampaikan pesan, tapi menyampaikan kembali pesan-pesan yang sudah ada. Maka itu remediasi. Nah, kenapa kemudian menyampaikan kembali pesan yang sudah ada? Karena media hari ini bisa memperdalam penyampaian komunikasi. Dia tidak hanya menyampaikan teks, tapi juga bisa menyampaikan perasaan. Contohnya apa? Kalau kita WhatsApp misalnya, bedanya WhatsApp dengan surat-suratan zaman dulu. Di WhatsApp sekarang, kalau surat-suratan zaman dulu untuk menyatakan sedih, itu kita harus nulis tentang kesedihan kita gitu. Kenapa kita sedih, misalnya orang meninggal, kita sedih dan lain-lain, ditulis secara garis besar. Di WhatsApp untuk menyatakan kita sedih, kirim aja emoticon. Selesai kan seperti itu. Itu bisa kemudian penyataan. Nah itu kemudian polimedia itu punya dimensi remediasi. Nah itu salah satu yang menarik menurut saya dari literatur ini. Nah, dimensi yang kedua ini ada bagaimana polimedia itu bisa menjadi emotional management. Nah ini penting nih. Jadi manajemen emosi dari massa, dari masyarakat itu bisa terkontrol di media. Sebagai contohnya apa? Misalnya semua orang hari ini marah soal Omnibus Law gitu. Kenapa DPR kok tega gitu kan? Narasinya seperti itu ya. Mengesahkan RUU Cipta Kerja gitu. Nah, media hari ini sudah mampu mengemas dan memanage emosional massa, jadi masyarakat secara luas, kemarahannya seperti apa, sudah mampu diungkapkan, kekecewaannya seperti apa, mampu diungkapkan dan disebarluaskan. Nah, penyebaran luas inilah yang kemudian memiliki dampak-dampak sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini catatan pentingnya dari konteks polimedia. Jadi kalau kita bicara hari ini, kalau kita dulu surat-suratan, yang hanya berdampak itu kan, hanya orang yang mengirim surat dan menerima surat. Hari ini kita bukan surat-suratan, kita posting-postingan kayak gitu. Siapa yang memposting, dia punya representasi emosional, dan yang membaca atau melihat postingan juga bisa menerima pesan-pesan emosional. Nah ini gitu. Nah makanya dalam kajian polimedia itu sangat penting mengenai emotional management. Itu catatan dari saya sih. Jadi karena memang ini kurang diulas, saya coba ulas kembali. Nah, yang kedua, nah ini sebenarnya menarik nih. Ini literatur menarik, The Mobile Phone Between Fashion and Design. Ini literatur tahun 2013. Ini sekali lagi konteksnya
memang bukannya berbeda, tetap punya kemiripan. Intinya adalah mau menunjukkan bahwa perangkat alat komunikasi hari ini bukan hanya sebagai alat, tapi dia punya dimensi sosial. Dia nggak cuma punya dimensi teknis, dia nggak cuma punya fungsi-fungsi teknis, bisa ngirim SMS, bisa ngirim ini, bisa 3G, 4G, nggak seperti itu, tapi dia punya konteks sosial. Nah ini yang coba ditunjukkan. Kalau yang tadi Polimedia menunjukkan bahwa alat komunikasi punya konteks sosial untuk membangun emosi dan memanajemen emosi dan menjadi ruang untuk komunikasi dari berbagai arah. Yang satu ini kita bicara bagaimana mobile phone bisa menjadi simbol dari kelas sosial. Nah ini kenapa kemudian fashion. Misalnya begini, orang yang punya ini tahun 2013 ya dicontohkan ya, bentuk handphone tahun 2013 itu karena belum canggih teknologinya, dia memainkan pada tampilan untuk menaikkan kelasnya. Nah ini bagaimana tampilan handphone menjadi suatu fashion. Nah, hari ini mungkin kita bisa lihat banyak handphone yang juga menjadi fashion, misalnya iPhone 11 gitu kan. Kalau kita lihat tuh bagaimana orang selfie di kaca gitu, dia menghadap kaca terus foto kacanya di cermin gitu, menghadap cermin di foto cerminnya, dia kan sambil menunjukkan handphonenya, wah handphonenya iPhone terbaru. Nah itu kan kemudian menjadi fashion tersendiri kan gitu. Jadi kalau kita lihat selebgram atau segala macam itu banyak yang melakukan itu. Nah ini literatur yang ini tuh menunjukkan sekali lagi dimensi sosial yang lain selain Polimedia, yaitu alat komunikasi bisa menjadi fashion, bisa menjadi simbol dari kelas sosial. Ini gue kelas atas kan gitu. Gue punya handphone bagus, gue kelas atas kan seperti itu. Nah itu yang coba ditunjukkan oleh literatur kedua ini.